Denny Suhandi, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 2016 995 955 13 dan NIM 1923720041 LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMPN 3 Kertajati kelas 7 dengan materi norma dengan model PBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ya ketemu lagi sama Bapak dalam pembelajaran PPG. Ya. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita diberikan kemudahan untuk belajarnya ya. Untuk itu kalian silakan berdoa terlebih dahulu. Pimpin kan? Duduk siap. Siap berdoa. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian siapkan bukunya di belakang kita. Nah, kalau sudah kalian mempersiapkan buku dan alat tulisnya, sekarang Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya, karena absen ini sangat penting sekali untuk kehadiran ya, untuk nilai kehadiran kalian. Apakah kalian selalu semangat ya untuk sekolah atau tidak ya? Begitu Bapak absen dulu ya. Dari Ais Putri Yasmin ada ya. Arianti ada Aura Hadir Cahaya Dewi Alka di Pananda ada Alam Sakit Harmoni Hadir Fajar dan hadir kawan ada Rizky. Mana Rizky? Oke. Hadir Habib. Hafiz. Hadir Ardianto.
cuacanya ekstrim. Bapak juga kemarin sakit sampai diinfus gara-gara apa? Ya ini berhubungan cuaca ya. Jadi kalian harapkan selalu jaga kesehatan, jangan terlalu capek. Ya, pulang sekolah langsung makan, istirahat. Ya, jangan langsung main dulu, istirahat dulu. Kecuali kalau ada kegiatan ekskul. Ya, tuh. Nah, selanjutnya, ya, tadi Bapak sudah mengabsen. Walaupun ada yang alfa dan sakit, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Yang alfa, Bapak nggak tahu kenapa alfanya belum ada kejelasan. Ya, kan juga belum ada kejelasannya. Ya, yang alfa ya, Dewi belum ada kejelasannya. Nah, selanjutnya di sini, ya, Bapak ingin memberikan kekompakan lagi kepada kalian, motivasi lagi kepada kalian, ya, supaya kalian lebih semangat lagi belajar, ya. Nah, untuk itu, ya, silakan kalian berdiri dulu, berdiri. Tangannya kesampingkan. Sampingkan. Ya. Tarik nafas ke atas. Ya. Buang ke depan. Sekali lagi, tarik nafas ke atas. Buang. Ya. Sekali lagi ya, kayak gitu ya, supaya apa? Minta nafasnya tidak dan tidak ya. Sekali lagi. Awas, itu tidur. Duduk lagi, silakan. Nah, ini ada satu video, ya, Bapak akan tampilkan. Video ini tentang pelanggaran norma. Ya, karena hari ini kita akan belajar mengenai norma dalam masyarakat. Ya. Tapi sebelum Bapak nanti akan menjelaskan, Bapak ingin menanyakan dulu pelanggaran-pelanggaran yang ada, ya, yang dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Kita lihat aja pada kalian perhatikan.
kita harus secepatnya jangan sampai ditunda. Ini pelanggaran norma kebiasaan. Nah, nggak boleh. Biasanya siapa tuh suka gitu? Itu tidak boleh. Kita masukkan ya ke tempat. Nah, itu adalah pelanggaran ya. Dia tentang norma ya. Pelanggaran. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Terus sekarang kita masuk kepada norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Bapak ingin mengajukan pertanyaan dulu, ya, pertanyaan pematik dulu, bahwa apabila ini bayangan aja, apabila tidak ada aturan dalam kehidupan sehari-hari kita atau tidak ada norma ya dalam kehidupan sehari-hari kita, negara ini akan seperti apa? Kacau? Kacau enggak? Kacau. Ya. Kalau tidak ada aturan ya atau tidak ada norma dalam kehidupan sehari-hari kita, negara kita pasti akan hancur ya. Karena apa? Karena tidak ada yang mengatur ya. Tidak ada hukuman, tidak ada sanksi ya. Contohnya apa? Mencuri, pasti banyak sekali mencuri. Pelanggaran lalu lintas pasti banyak sekali ya. Karena tidak ada aturan norma ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini makanya sangat penting sekali kita belajar mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jauh beda ya. Pasti selalu ada yang namanya norma. Ada berapa sih norma dalam kehidupan masyarakat tuh? Setahu kalian? 4, 5 atau 3? 4 ya. Yang norma itu ada 4. Nanti kita ya. Nah, tujuannya untuk belajar mengenai norma ini supaya kita dalam kehidupan sehari-hari kita ini selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan kita ya. Contohnya kalau di Desa Sumber atau Desa Jatiraga Pilangsari, ketika ada aturan bahwa yang main laki-laki ke perempuan melebihi jam 9 akan dinikahkan. Nah, berarti itu kita harus mentaatinya. Jangan sampai kita ketika main melebihi jam 9 malam ke perempuan atau ke pacar kita langsung dinikahkan sama Pak LB atau Bapak RT-nya ya. Karena di aturan di suatu tempat itu beda. Ya, jadi kita harus selalu mentaati peraturan yang ada ya. Jangan sampai kita ini selalu melanggar peraturan ya. Makanya ini sangat penting sekali kita belajar mengenai. Nah, Bapak di sini kan memberikan PPT atau PowerPoint. Judulnya Norma dan Undang-Undang NRI tahun 1945, tapi di sini Bapak akan membahas mengenai yaitu ya, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ya fungsinya norma ya, fungsi norma ini adalah untuk mengatur tingkah laku masyarakat sesuai nilai yang berlaku ya. Jadi di masyarakat mana saja, di Desa Sumber, Desa Jatiraga sesuai aturannya masing-masing ya di suatu desa tersebut. Jadi kita jangan melanggar.
lalu dapat membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat itu melalui norma, ya. Yang ketiga, dapat menciptakan ketertiban dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Kalau ada norma aturan, itu kita akan tertib. Contohnya di satu sekolah saja, ya. Kalau di satu sekolah ada aturan bahwa hari Jumat itu harus pakai baju koko. Kalau ada yang melanggar, ya pertama tidak ada keindahan, ya. Contohnya hari Senin kalau pakai baju pramuka, ya harusnya kan putih. Harus pakai baju pramuka kan tidak estetika atau tidak mempunyai keindahan, ya. Jadi kita harus mentaati peraturannya, yaitu harus apa? Mentaati, ya, aturan yang berlaku di suatu, ya, contohnya sekolah, ya. Jadi harus tertib. Yang keempat, sebagai dasar memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan yang terdapat dalam norma. Ya, tadi kalau di aturan di sekolahnya saja, kalau rambutnya itu jangan terlalu panjang, ya, berarti kita harus apa? Harus mentaatinya. Kalau tidak mentaatinya, berarti dipotong, ya, dipotong, ya. Nah, itu adalah aturan, ya, aturan yang harus ditaati, ya. Nah, ini ciri-ciri normanya. Secara umumnya tidak tertulis, merupakan hasil dari kesepakatan bersama, ya. Masyarakat merupakan pendukung yang mentaatinya, ya. Jadi siapa sih yang mendukung yang mentaatinya? Ya kita, masyarakat. Yang keempat, melanggar norma sosial mendapat sanksi atau hukuman. Ya tadi sanksinya apabila melanggar norma, ya. Dan seterusnya menyesuaikan dengan perubahan sosial sehingga dapat dikatakan bahwa norma dapat mengalami perubahan, dibuat secara tidak sengaja. Ya, tuh. Nah, ini ya jenis-jenis norma yang tadi ada 4. Yang pertama norma apa? Agama. Dan jenis norma agama berdasarkan akidah, ya, atau aturan yang ada di dalam agama. Contohnya apa? Harus rajin tadi itu sholat, ya, ketika pas adzan langsung secepatnya kita sholat, ya, itu. Terus norma apa? Apa itu norma kesusilaan? Yaitu berdasarkan hati nurani manusia dan sifatnya umum, ya. Ini ya contohnya tadi apa? Tidak boleh meminta maaf, ya, ketika kita salah, ya. Terus apa lagi? Tidak berbohong, harus selalu jujur, ya. Tuh. Norma kesopanan apa? Yaitu aturan yang berasal dari pergaulan antar manusia, ya, antar manusia. Nah, apa? Ya, contohnya yaitu makan harus pakai tangan jangan pakai tangan kiri, apalagi, ya, sambil berdiri kayak kuda, ya. Jangan berdiri makan. Boleh. Berarti kita sambil duduk, ya. Terus ketika kita melewati apa? Orang yang berkerumunan yang lebih tua, kita harus apa? Menyapanya atau memberikan apapun, dan, ya. Tuh. Paham, ya? Masih banyak. Kita harus mendahulukan dulu kesopanan kita, ya, akhlak kita, ya. Lalu yang terakhir norma hukum. Nah, ini ya, mengatur tata tertib di suatu negara. Kebetulan negara kita mempunyai aturan hukum, ya. Contohnya ketika melanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi, yaitu tilang. Pembunuhan itu akan ada sanksi dihukum, ya, berapa tahun, yang mencuri beberapa tahun.
kebun, ya, yang polusi. Itu adalah aturan hukumnya, ya. Nah, sekolah pun ada aturan hukumnya. Ketika kita melanggar aturan hukum dari sekolah, berarti kita akan mendapatkan sanksi. Ya. Paham ya? Oke, nah ini ya penerapan perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berperilaku sopan, mengerjakan pekerjaan rumah, hormat kepada orang tua di lingkungan keluarga. Ya. Sopan terhadap tetangga, ya, siapa saja yang lebih tua, ya, itu harus sopan. Mengerjakan pekerjaan rumah, di sini siapa yang sering mengerjakan pekerjaan rumah? Bagus ya. Minimalnya apa? Bisa masak apa nasi. Ya, perempuan, laki-laki bisa masak nasi kan? Laki-laki. Bisa. Paling telur bisa ya? Bisa. Ada ya, ada yang tidak bisa masak nasi. Kalau dulu mah ini ya, masak nasi itu harus pilih apa? Asupan, tahu nggak asupan? Iya. Terus kompornya juga pakai minyak tanah. Ya. Nah sekarang mah tinggal bisik-bisikan, terus kasih air ya seberapa segini ya. Lalu masukkan setrek. Udah. Dulu mah harus panggang terus apa? Pakai apa itu tuh? Seek. Tahu seek? Nah, itu ya. Sekarang mampu ya. Jadi minimalnya kita bisa membantu di lingkungan ya, kerjaan rumah, dapur, ngepel kayak gitu mungkin bisa ya. Jadi kita jangan asal makan, main, apa ya, tidak bantu ya, minimalnya jangan jadi beban ke oke, ya. Hormat kepada orang tua ya, kita harus hormat, jangan sampai melawan ke orang tua ya. Orang tua kita nggak kasih jajan gara-gara nggak punya uang, malah kita melawan, tidak boleh ya. Seperti itu tidak boleh. Kadang kita itu suka melawan ke orang tua gara-gara apa? Contohnya apa? Pernah nggak kalian melawan orang tua? Pernah? Pasti pernah lah. Ya. Apalagi kalau tidak dikasih ya. Tapi itu nggak boleh ya. Nah, harus di lingkungan sekolahnya apa? Berbakti kepada guru. Kita harus hormat kepada guru. Ya. Menghormati guru, jujur dalam mengikuti pelajaran. Di sini banyak yang nyontek. Banyak. Ya. Toh, sekarang mah jangan suka nyontek lagi. Buktikan dulu kemampuan kita sampai di mana nih kemampuan kita. Mati-matian ini otak kita itu sampai di mana ya otak saya? Ya. Kalau mengerjakan tugas itu otak saya sampai di mana nih? Jangan sampai di roh. Gak apa-apa ya, mau jelek mau enggak juga ya pasti lulus ya. Ya, yang penting kalian mengerjakan, tapi sejauh mana otak kalian dulu ya. Jangan sampai nih. Lingkungan masyarakat, menghormati dan menghargai tetangga, jangan suka berantem sama tetangga. Di sini ada suka yang berantem sama tetangga. Tetangga ngomongin kita, tetangga ini ngomongin saya. Ada nggak? Sampai kita diposting di sosmed. Punya tetangga tidak apa? Contohnya itu punya tetangga itu comelnya minta ampun. Nah, gitu ya. Ada ya? Pernah ya? Itu jangan ya. Lebih baik kita saling menghargai sama tetangga ya. Karena apa? Orang yang paling dekat itu sama kita selain keluarga apa? Tetangga. Ya. Paham ya? Tolong menolong dengan tetangga. Nah, pernah nggak? Contohnya membangun rumah. Ketika tetangga kita membangun rumah, kita harus ikut bantu. Ya. Jangan ini tetangga kita
lagi bikin rumah malah kita di depan uncang-uncang kaki, ngopi, dan tidak baik ya. Minimalnya kita bisa bantu sehari 2 hari ya. Ya, minimalnya itu ya. Nah, ya. Terus kalau ada kesusahan bantu ya. Nah, ya. Perhatikan lagi ke sini ya, jangan bercanda lagi. Bapak lagi serius ini ya. Nanti kita ini lagi pembelajaran yang sangat serius. Oke, jadi yang selanjutnya lingkungan bangsa dan negara. Nah, ini yang paling berat ini ya. Kalian pernah suka ingin cita-cita ingin jadi TNI? Ada di sini untuk mengamankan negara. Nah, ini salah satunya ya. Kita ini dalam lingkungan bangsa dan negara itu harus apa? Pertama, taat dan patuh terhadap berbagai peraturan, ya, perundang-undangan, ya, tidak melakukan tindakan yang dapat mengarah ke pelanggaran perdata maupun pidana, ya. Wajib bayar pajak. Kalian mah pasti belum tahu bayar pajak atau apa ya, karena masih SMP ya. Nanti mah kalian kalau sudah berumah tangga itu akan terkenal dengan yang namanya wajib bayar pajak ya. Pajak pendapatan, pajak rumah ya, itu semuanya ya. Nah, di sini ada lagi. Nah, sekarang kita ke hak dan kewajiban ya. Sekarang lihat dulu. Kita lanjut ya. Nah, setelah kalian melihat ini ya, kita akan lanjut ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Sekarang kalian bikin kelompok ya. Mau sama Bapak atau sama kalian? Sama Bapak aja ya. Bikin kelompoknya sama Bapak ya. Nah, bikin kelompoknya sama Bapak ya. Kalian nanti satu kelompoknya antara 6 sampai 5 orang ya, satu kelompok. Nanti kalian bikin tugas dari Bapak karton ya. Nah, tugas ini kalian kerjakan ya. Nanti presentasikan di depan satu persatu ya. Presentasikan di depan. Nah, nanti Bapak akan kasih tugasnya ya. Ada yang ditanyakan? Apa aja? Silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Oh, oke. Gimana? Nah, duluan kewajiban apa hak dulu? Yang pastinya apa dulu? Hah? Kewajiban dulu apa hak dulu? Kewajiban dulu. Kenapa? Karena ya kita contohnya bekerja dulu apa mendapatkan upah dulu? Bekerja dulu.
Bekerja itu adalah apa? Sedangkan hak itu adalah apa? Yang mendapatkan ya, seperti itu ya. Bos, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Kewajiban dulu apa hak dulu yang ditentukan? Yang ditentukan yaitu kewajiban ya, kita sebagai warga negara Indonesia juga kewajiban dulu ya, sebelum mendapatkan hak sebagai dari hasil kewajiban di ya, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya ini Bapak akan memberikan tugas kelompok ya, nanti kalian kerjakan. Oke, semuanya sudah? Ada kesulitan? Tidak ada kesulitan. Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya kalian akan tampil ya. Satu persatu ya. Satu kelompok satu maju ke depan. Paham ya? Oke. Nah, untuk kelompok pertama coba diingkah dulu ya. Silakan. Maju, Kak. Ya. Satu, norma agama, iman kepada Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing, melaksanakan ibadah sesuai aturan agama masing-masing, dan tidak melakukan hal-hal yang mendesak. Dua, norma kesopanan, mengucapkan salam ketika masuk di rumah atau bertemu orang yang lebih tua, bertutur kata yang sopan dan santun, dan berpakaian yang sopan dan tidak terlalu terbuka. Tiga, norma kesusilaan, tidak Siap. Yuk, mulai. norma kesopanan, mengucap salam ketika memasuki rumah atau bertemu orang yang lebih tua, bertutur kata yang sopan dan santun, berpakaian yang sopan dan tidak terlalu terbuka. Oke, bagus. Contoh Ya. norma hukum. Contohnya tidak menyebarkan berita bohong atau hoax kepada masyarakat melalui media sosial. Pemenuhan memiliki SIM merah. Mempresentasikan hasil karya kalian untuk tugasnya bagus sekali ya.
Bagus sekali dan sesuai harapan Bapak. Nah, Bapak harapkan ya pembelajaran hari ini ada masuk kepada otak kalian ya. Amin ya. Karena mengenai norma ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Nah, sekarang mungkin ya karena waktunya kita 3 menit lagi, 2 menit lagi ya selesai. Jadi Bapak sampai di sini saja dulu ya pembelajaran mengenai norma dalam kehidupan masa. Nah selanjutnya kalian nanti minggu depan akan masuk kepada apa undang-undang ya mengenai hak dan kewajiban yang tadi ditanyakan itu nanti minggu depan ya. Karena kita waktunya sudah habis, sekarang kita ucapkan apa? Alhamdulillah ya sudah diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini ya. Mungkin dari Bapak sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.